Jika sebagian besar anak selalu gembira saat diberi uang, namun tidak bagi bocah berkaos merah hitam ini. Saat ibunya memberi uang sebesar 10.000, ia malah jijik dan tak mau mengambil uang yang diberikan. Bukan hanya uang 10 ribuan, bahkan ketika sang ibu menyodorkan uang 50-an, ia tetap menghindar dan sama sekali tak mau mengambil uang. Usut punya usut, rupanya si anak fobia atau takut memegang uang. Ya. Ya. Apa jangan bikin aku? Gak apa-apanya dikasih bunda. Ya. Iki lo nak. Iki lo, lu gak iso lo dikasih uang lo gak iso main lo. Lo, iki lo uang. Nanti gede. Nya gak iso. Ini lo. Lo gak iso. Ini harusnya istri gua nih kayak gini nih. Ya, tapi yang pasti gini ya. Ini kan anak-anak. Mungkin awalnya mungkin dari kecil diajarin sama ibunya, anak kecil jangan megang duit. Tapi bagus sih sebenarnya kan memang anak kecil itu belum boleh terlalu mengenal tentang uang gitu ya. Jadi tapi saya juga nggak tahu ini penyebabnya apa sampai dia dikasih uang sampai takut banget ya. Iya, kayak kesannya uangnya mau gigit gitu ya. Tapi sih yang pasti ya ini kan masih anak-anak gitu ya. Ya memang mungkin seharusnya anak kecil itu memang belum diberitahu tentang uang lebih jauh memang gitu. Jadi ya unik juga sih, ini unik banget sih. Kasus fobia uang memang unik dan baru saja terjadi. Pasalnya, nyaris setiap orang bahkan bocah kecil sekalipun tetap hijau matanya jika melihat uang. Tapi justru bocah ini terbalik. Bisa dibayangkan bagaimana cara bocah ini jajan di warung. Namanya juga masih anak-anak ya. Dia mungkin memang kayak contoh nih anak yang paling kecil. Dia maunya makan nasi doang malah. Lauknya malah nggak mau. Tapi kan tetap kita sebagai orang tua diajarin, dikasih pengertian gitu. Jadi ya namanya juga anak-anak ya bro ya. Masih pemikirannya belum belum matang banget. Jadi tetap harus didampingi orang tua, diberi pengertian. Ya ada juga bahkan ada anak yang susah makan juga ada. Tapi ya kita sebagai orang tua, kita juga pernah kecil kan. Ada aja tuh yang namanya sifat unik anak-anak tuh ada aja gitu. Di tempat berbeda, sebuah video berisi perjuangan seorang bocah bernama Iyang sungguh menyayat batin. Bagaimana tidak, sejak kedua orang tuanya bercerai, ia memilih tak jajan saat di sekolah. Bahkan demi menopang hidupnya, ia rela berjualan es. Es yang ia jajakan hasil titipan tantenya ini, ia jual seharga Rp1.000. Dan sebagai imbalannya, tiap hari ia mendapat upah sebesar Rp2.000. Satunya berapa dijual? 1.000. 1.000. Terus yang kalau jualan baru dapat upah ya dari tante ya? Iya. Berapa upahnya? 2.000. 2.000 buat jajan per hari. Tidak. Ditabung. Oh ditabung. Yang jajan nggak kalau ke sekolah? Pertama membahas tentang anak kecil yang jualan di di sekolahnya karena memang kondisi mungkin ekonominya. Kalau kita lihat di sini alasan dia jualan itu apa dulu? Karena orang tuanya bercerai dan seharusnya ya ketika kita memiliki anak itu menjadi tanggung jawab orang tua menafkahi zahir dan batinnya. Maksudnya zahirnya misalnya perlengkapan sekolahnya, biaya sekolahnya, batinnya, jiwanya kita harus diisi dengan rohaniyah, kedekatan dia dengan Al-Qur'an, kedekatan dia dengan Allah Subhanahu wa taala, keharmonisan antara keluarga, anggota keluarga itu harus diisi.
Bocah SD yang bercita-cita sebagai TNI ini pun sekolah di ruang seadanya. Namun segala keterbatasan tak mengurangi semangatnya untuk terus belajar demi masa depan. Hingga video ini viral belum diketahui pasti di mana lokasi Iyang bersekolah. Tapi juluran simpati deras membanjiri laman media sosial. Menurut saya dia bersemangat itu bagus, tapi mana orang tua yang seharusnya ini menjadi tanggung jawabnya. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Jadi semua di antara kalian memiliki tanggung jawab terhadap bawahannya. Sampai hadis ini mendetailkan orang tua yang punya anak, dia tanggung jawab terhadap anaknya. Yang pasangan suami istri masing-masing memiliki tanggung jawab. Dan di sini kita lihat, mohon maaf, mungkin ada kelalaian dari orang tuanya yang seharusnya mereka lah yang bertanggung jawab. Ya setidaknya dia jual es 1.000 buat apa? Dia pengen buat jajan gitu kan. Nah kalau misalnya memang orang tuanya tidak mampu kan bisa didiskusikan, tapi saya nggak tahu juga lebih detail ceritanya. Tapi ini sebenarnya seharusnya menjadi tanggung jawab orang tua buat Ananda Iyang. Buat Ananda Iyang tetap semangat berjuang menuntut ilmu. Insya Allah saya yakin Anda menjadi anak yang hebat dan sukses. Saat Iyang harus berjuang sebatang kara akibat korban broken home, Rona bahagia justru tengah memancar dari wajah aktor sekaligus musisi Aldi Taher. Kabar bahagia itu dipicu oleh kehamilan sang istri yakni Salsabili yang tengah mengandung buah cintanya yang keempat. Lantas bagaimana reaksi Aldi saat tahu sang istri sudah berbadan dua? Nah waktu hamil itu nggak nyangka. Jadi kan dia ngeluh kayak nggak enak badan gitu ya. Kirain masuk angin. Kan adiknya masih kecil tuh si Putri Salju Alusia, kita pikir kan ya udah nanti dapatnya mungkin udah gedean dikit gitu. Memang qadarullah ya, rezeki alhamdulillah. Udah 3-4 hari kok dia masih kayak ngerasa masuk angin gitu kan. Ya udah, aku sih udah mungkin udah curiga, dia pikir enggak kali ya enggak hamil. Aku beli alat tes kehamilan waktu itu garis 2. Pas dicek udah hampir 4 minggu apa 6 minggu. Udah lumayan kan, sebulan lebih kan. Akhirnya udah ada detak jantungnya tuh yang aku posting di IG. Dan ya alhamdulillah nih insya Allah anak keempat. Si Putri Salju Alusia udah mulai, dan kakak Adin sama abang Gerinya udah nyiumin perut bundanya. Kalau ini kan bontot gak jadi ini kan si Alusia. Dia mulai agak-agak kayak apa ya, jealous gitu ke bundanya. Manja banget, tapi dia udah tahu di perut ada adek. Terus sekarang nggak boleh panggil adek lagi, dia kan biasanya panggil adek Alusia. Sekarang panggil kakak katanya. Jadi ya seru. Di atas kelimpahan rezeki, popularitas yang makin meroket, Aldi setidaknya tak lagi harus mengemis untuk sekedar beli susu seperti saat masih sulit mencari nafkah. Kini, Aldi tinggal menjaga keharmonisan keluarga, termasuk memberi perhatian lebih pada sang istri yang kabarnya mulai ngidam. Lantas, permintaan tersulit apa yang dirasakan Aldi ketika harus meladeni istri tercinta di masa mengidam? Pasti ya ini anak mau 4 ya bang ya. Ya bismillah kita ikhtiar terus gitu ya. Kalau nemenin ya malam kan bobo juga bareng istri kan, nemenin juga kan, pulang ke rumah kan, bukan nyangkut ke atas pohon rambutan kan. Billy tuh gak ada ngidam, dari hamil yang anak pertama juga gak ada ngidam, malah ngidam bapaknya. Aku ngidam buah menteng kemarin tuh, kemana-mana harus bawa buah menteng, dikenyot-kenyot, dinyot-nyot gitu ya. Padahal buah menteng kan asem, tapi begitu aku coba tuh kayak manis banget gitu. Ya karena lagi ngidam seminggu sih, habis ini sekarang udah enggak. Tapi sekarang Billy tuh lagi kondisinya, istri tuh mual terus agak pusing. Tapi emang aku tanya dokter, emang bawaan hamil muda. Minta doa pemirsa ya. Ya, anak adalah anugerah. Selain membawa keceriaan dan rezeki, bagi Aldi, anugerah hidup yang berlimpah rezeki dan anak ini seolah menjadi capaian paling berharga. Lantas dengan cara apa saja Aldi terus menjaga kebahagiaan dan keharmonisan sebagai satu keutuhan keluarga bersama Salsabili? Makanya selalu disolawatin perutnya si Bunda Salsabili, dan juga itu tadi selalu dibacakan Al-Quran. Karena apa? Al-Quran itu syafaat insya Allah. Jadi insya Allah kita doakan Bumil sehat, Bunda Salsabili sehat ya sayangnya. Terus juga
adik bayi di perut sehat. Minta doanya pemirsa ya.